Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Maret 2022 energi cinta asmara. Dan selalu sebelum aku mulai pembacaanku, aku akan selalu ingatkan ke kamu bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general, sangat umum, bukan personal reading, bukan juga private reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu boleh cari placement kalian yang lain, ataupun kamu boleh move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan akunya, cara aku bacainnya, durasinya, penempatan iklan, dan lain sebagainya yang membuat kamu tidak nyaman dan nggak seneng gitu ya. Silahkan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya, dan jangan dipaksain ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan energi cinta asmara bulan Maret 2022. Sampai ketemu di pembacaan kalian masing-masing. Aquarius yang single, ini adalah untuk kalian bulan Maret 2022. Energi cinta asmara ya. Aquarius Sun, Moon, Rising, Venus, dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Kita lihat cerita dan pesan-pesannya. Chariot, dalam keadaan tegap ya, maju ke depan, berusaha move on, berusaha untuk fokus ke depan. King of Swords dalam keadaan tegap. Cuman mungkin ada hal-hal yang bikin kamu masih bingung arahnya mau kemana gitu ya, harus ngelakuin apa yang gua mau. Mungkin ini dalam ini kan di dalam masalah cinta asmara gitu ya. Bisa jadi buat beberapa dari kamu mempunyai satu cara berpikir ataupun cara melihat kamu mengenai masalah hubungan, masalah komitmen, mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan cinta asmara ini ada satu perubahan gitu loh. Dan kalian masih mengadjust diri kalian untuk itu. Dan kalau yang aku lihat sih di sini ya, kamunya punya pemahaman-pemahaman baru. Bisa jadi buat beberapa dari kamu, pengalaman-pengalaman kamu yang lama ini memberikan ataupun adalah pangkal dari ini semua gitu loh, yang menyebabkan kamu punya perubahan. Mungkin seharusnya komitmen ini bagaimana, menjalankan komitmen ini bagaimana, orang yang kalian inginkan dalam kehidupan kalian bagaimana, apa visi misi gua tuh bagaimana di dalam masalah cinta asmara ini, seperti mengalami perubahan gitu loh. Tetapi kamu juga mungkin ini tuh kayak buat spesifik sekali. Kamu mungkin sempat berhubungan dengan orang yang kayak LDR gitu ya. Dan ini membawa banyak pelajaran buat kamu yang bikin kamu jadi punya pikiran ini. Mungkin gue kayaknya nggak sanggup deh LDR. Ataupun mungkin kalian pengen juga bahkan mau mencari orang yang memang bisa berpikiran yang terbuka, yang luas gitu ya, yang lebih fleksibel dan lain sebagainya. Dan mungkin kalian sempat berhubungan dengan orang-orang yang kalian mungkin anggap berpikiran sempit, yang pikirannya nggak maju, yang pikirannya dan kalian pengen mereka bisa mengimbangi gitu loh, mengimbangi cara berpikir kamu, pengen orang yang pintar gitu loh, yang bisa mengimbangi kamu. Oke, kita lihat ya. Six of Cups dalam keadaan tegap, Strength card dalam keadaan tegap, Seven of Pentacles dalam keadaan tegap, Two of Cups dalam keadaan terbalik. Six of Cups ini berhubungan dengan masa lalu, bisa jadi ini juga berhubungan dengan masalah soulmate ya. Tetapi aku melihat di sini ini bisa jadi masa lalu dalam bentuk kenangan,
ataupun pelajarannya ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan situasi kamu di masa sebelumnya dengan orang tertentu, dan mungkin ini yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu energinya. Dengan Strength Card kamu berusaha untuk bisa mengendalikan diri, kamu bisa bisa mengontrol diri kamu, berusaha untuk sabar ngelihat apakah ini bisa dipertahankan ataupun ini bisa membawa ke hasil yang berbeda, apakah ini bisa dibuat berfungsi, berjalan lagi. Itu tuh rasanya seperti itu gitu loh. Kadang-kadang ada orang datang, bisa nggak ya dicoba? Coba deh, mungkin gua harus menguasai ego gue. Mungkin gua harus bisa lebih sabar. Mungkin gua harus bisa lebih tone down gitu ya. Dan di sini dengan adanya Seven of Pentacles, kamu mungkin ada upaya-upayanya yang kamu lakukan. Tetapi kalau aku melihat dengan ujungnya adalah Two of Cup dalam keadaan terbalik. Apa yang sudah diusahakan ternyata kamu lihat, oh iya, ini nggak seperti apa yang gue ekspektasikan. Ini tidak seperti apa yang gue harapkan, gue inginkan. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu bertemu dengan seseorang dan kamu mungkin punya sempat merasakan adanya satu chemistry gitu ya dengan mereka, dan kamu sempat mencoba untuk melihat gitu loh, mencoba untuk sebenarnya sih pengen ini bisa menjadi lebih daripada apa yang kamu miliki dengan mereka sebelumnya. Ini bisa orang dari masa lalu ya, kalau yang aku lihat, karena ini ada sign dari masa lalu, tetapi ini juga bisa kamu menemukan adanya satu chemistry seperti kok kayaknya mereka soulmate gue ya. Dari cara kamu bertemunya, dari cara kamu cepat ngekliknya, kok kayaknya gue udah ketemu sama orang ini kayak ketemu dengan teman lama gitu loh, yang kayak enak banget flow-nya gitu loh. Tetapi kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu bisa jadi kalian kejebak di dalam situationship gitu ya, yang ternyata apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasain dengan apa yang mereka pikir dan mereka rasain itu nggak klik. Tetapi chemistry-nya kalau yang aku lihat ini ada. Cuman kalau aku ngelihat apa yang berusaha diberikan si seseorang ini kepada orang yang dia pikir, oh kita bisa berfungsi nih, kita bisa menjadi lebih daripada ini nggak sejalan gitu loh, nggak bersambut, rasanya tuh seperti itu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, apa yang sudah kamu berikan gitu ya di dalam usaha dan upaya kamu ini nggak memberikan kamu result ataupun hasil yang kamu pikir itu gitu. Ten of Cup dalam keadaan terbalik dan Six of Pentacles. Dan buat beberapa dari kamu bisa jadi ya, ini spesifik mungkin, tunggu ya. Kamu mungkin berdekatan dengan seseorang, punya satu kedekatan gitu ya. Dan mungkin kamu melihat orang ini nggak balance, baik di dalam perasaan dia, baik di dalam ya apapun responnya dia gitu ya. Ini rasanya nggak balance. Dan mungkin itu udah kamu rasain. Tapi kadang-kadang kan kita ya kalau punya satu keinginan itu ataupun punya perasaan sama orang,
mungkin di dalam untuk lebih lagi. Maksudnya kalau gue berusaha, kalau gue jalanin dan lain sebagainya. Soalnya gue ngerasain ada chemistry antara gue sama dia gitu loh. Tapi rasanya kayak ada nggak imbang, ngerti nggak kamu? Dan ini mungkin sudah ngeh, cuman berusaha untuk kayak ngedongkrak ini supaya bisa nyeimbangin. Tapi ternyata kalau yang aku lihat di sini, at the end, kamu sadar bahwa itu nggak bisa dipaksakan. Apapun yang gua lakukan, kalau memang dia mikirnya mungkin hanya teman, sedangkan di sini pengennya lebih, ada mungkin, tapi berapa banding berapa? Karena kalau yang aku lihat di sini, harapan, keinginan, gambar yang kamu bayangkan itu udah sangat indah. Tapi tidak sesuai kenyataannya, gitu loh. Tidak sesuai kenyataan, ataupun tidak sesuai dengan harapan, ataupun ini adalah kamu deket sama orang dan udah sempat mengupayakan sesuatu ya, karena rasanya kok kayaknya iya, tetapi ternyata nggak sesuai dengan harapan kamu. Apa yang kamu taruh di meja ini tidak sama dengan apa yang mereka taruh. Ataupun bahkan ya, gue udah naruh apa yang gue punya di meja, mereka nggak mau naruh apa-apa. Gitu. Nah ini kamu mau kemana? Mau terus usaha? Ataupun kamu mencari jalan lain? Puter arah, belok kanan, belok kiri. Arah mana? Jangan muter, jangan mundur, tapi maju yang pastinya, ya. Queen of Swords. Ya, kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, ini mungkin orang yang tinggal berjauhan, ya. Kamu ngobrol, komunikasi melalui telepon, melalui sosmed, melalui ya pokoknya itulah gitu ya. Dan enak diajak ngobrolnya tuh kayak nyambung. Cuman ya itu, kalau jalannya beda, dipaksakan ya nggak bakal bisa ketemu. Ya kan? Yang ini pengennya mungkin masuk ke dalam hubungan, punya komitmen dan lain sebagainya. Yang ini mungkin masih pengen main, masih pengen explore, mungkin juga ngelihatnya ini adalah enak diajak ngobrol, enak diajak tukar pendapat dan lain sebagainya. Beda. Keinginan ini sama keinginan ini beda. Arahnya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan beda, nggak bakal ketemu gitu loh. Mau dipaksakan, ya dianya bakal balik-balik lagi. Gitu. Yang ada ya hanya menyakitkan diri sendiri. Gitu loh. Karena segala sesuatu yang dipaksakan nggak akan works. Gitu. Ya. Dan kitanya harus juga mau membuka diri kita, mengizinkan diri kita untuk juga berani ngelihat kenyataan yang ada apa, dan bisa nerima itu, ya. Oke, ini adalah buat Aquarius yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Aquarius yang berpasangan. Kita lihat ada cerita apa cinta asmara yang berpasangan. Knight of Cup, sedang tidak stabil dalam perasaan kamu, lagi berantakan mungkin ya buat beberapa dari kamu. Cuman aku tadi pas lagi shuffle memang seperti ada satu hal yang membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu ini lagi nggak harmonis ya. Buat beberapa dari kamu juga bisa jadi satu orang tuh egonya tinggi sekali. Pokoknya apa maunya dia itu yang harus turutin gitu ya. Buat
dia mungkin orang lain semuanya salah gitu, dan kamu mungkin lagi berusaha mencari strategi bagaimana caranya untuk bisa menyatukan gitu loh, untuk bisa bikin harmonis lagi, untuk bisa apa ya, untuk bisa membuat segalanya berfungsi. Four of Swords dalam keadaan terbalik ya, bikin kalian rasanya tuh ada hal-hal yang ya kalau lagi berantem terus pastinya bikin kamu nggak damai lah, nggak tenang, nggak berantem ada kayak bentrokan-bentrokan gitu yang bikin kamunya tuh nggak bisa tenang, nggak bisa santai. Kok kayaknya gue tuh selalu pikiran gue capek, selalu ada aja masalah, selalu ada aja inilah salah, itulah salah, dan lain sebagainya. The Emperor dalam keadaan tegap, ya, stubborn, keras kepala. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Udah capek. Dan ada satu orang kalau yang aku lihat tuh selalu berusaha mengontrol. Dan yang pastinya kalau di dalam hubungan ya, kalau kamu berhubungan dengan orang yang apa-apa mau dikontrol, mau tahu kamu kemana, kamu di mana, dan sebagainya. Dan buat sebagian kadang-kadang ini over controlling. Sehingga apa? Lu harus ikutin gua, lu harus ada buat gue, lu harus ini, dan lain sebagainya. Tuh jadi kayak nggak punya ruang gitu loh. Kayak nggak punya ruang untuk bergerak, selalu dicurigain, selalu ngerasa mungkin salah terus, ini gua udah ngelakuin yang terbaik tetap salah, gue ngelakuin ini dituduh itu, dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu bisa jadi mungkin ada hal di masa lalu yang menyebabkan hal ini terjadi, ya, bisa dari pihak orang itu sendiri dengan traumanya dia, ataupun ini adalah hal yang terjadi di dalam hubungan ini yang membuat seseorang tuh jadi kayak kehilangan kepercayaan, sehingga mereka membuat aturan-aturan sendiri gitu ya, dan harus diikutin, harus diiniin, dan mereka selalu punya kayak rasa ketakutan gitu loh, punya rasa ketakutan untuk ya apapun itu yang di masa lalu terjadi lagi, baik di dalam hubungan yang mereka terus pertahankan ataupun di dalam hubungan baru yang mereka punyai gitu. Kadang-kadang diakibatkan hal yang terjadi di masa lalu, kita menghukum hal yang di masa depan. Kadang-kadang karena ada masalah dengan orang di masa lalu, kita menghukum orang yang di masa depan yang kadang-kadang belum tentu mereka mengakibatkan hal itu terjadi lagi gitu loh. Tapi karena orang ini mungkin kayak parno jadinya gitu ya. Jadi mereka berusaha mengontrol dan mengendalikan segala sesuatunya supaya merekanya safe gitu. Nah, orang ini yang aku lihat, yang merasa gue kok kayaknya dikontrol, itu punya yang tadinya mereka kayak kekikis gitu loh. Rasanya dia kekikis dengan adanya problematika dan konflik-konflik yang ada di dalam hubungan ini tuh lama-lama kayak kekikis. Nggak tahu lagi gue gimana caranya untuk bisa punya, gue nggak ngerti perasaan gue nih pada saat ini apa. Tapi kalau yang aku lihat bertahan untuk status buat beberapa dari kamu, ataupun ini kalian sudah ada di dalam pernikahan gitu ya, mempertahankan si pernikahan ini, mungkin ada anak dan lain sebagainya. Tapi mulai nggak sejahtera. Rasanya kayak nggak apa ya, kayak nggak nyaman jadinya. Justice card dan the Empress dalam keadaan tegap. Inginkan adanya satu keadilan.
Buat sebagian dari kamu spesifik sekali, salah seorang ini bisa jadi dianya hatinya udah kemana-mana gitu ya. Dan ini menyebabkan orang yang bersama dia mulai meragu dengan segala pikiran-pikirannya. Rasanya orang ini kayak udah apa ya, bisa jadi sudah aku berusaha menemukan kalimatnya. Orang ini kayak udah banyak mengeluarkan tanda-tanda atau sign-sign buat beberapa dari kamu. Tapi yang aku lihat ini bisa jadi sudah kelihatan bener. Dan ini membuat nggak nyaman, banyak khawatir, banyak takut, banyak. Dan ini tuh kayak menguras tenaga gitu loh. Bikin nggak bisa mikir, bikin nggak bisa tidur, bikin nggak bisa tenang. Tetapi dia berusaha mempertahankan ini harus berjalan karena ini yang gue pengen. Berusaha untuk mengendalikan gitu loh, supaya situasi dan kondisinya tetap baik-baik saja. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Tapi satu pihak itu bisa jadi yang ini, yang udah kemana-mana itu, nggak ada keinginannya untuk mungkin berubah, mungkin untuk berusaha. Sibuk diatur, dianya nggak mau diatur. Sibuk dipenuhi dan lain sebagainya, dianya nggak mengapresiasi, menghargai. Yang pastinya ada rasa kok kayaknya nggak adil. Kok kayaknya nggak imbang sih. Gua udah berusaha, elunya enggak. The Empress dalam keadaan tegap. Dan mungkin kamu selalu kayak ngerasa gua harus ngurusin segala sesuatunya. Gua harus ngurusin dia dengan segala masalah dia, secara emosinya, secara mentalnya gua harus bangunin, gua harus ngurusin segala sesuatu, gua harus ngurusin, gua harus yang repot. Sedangkan dianya tuh nggak ada apresiasinya, nggak ada usahanya. Dan dia dengan segala apa ya, problematika di dalam emosi-emosinya dia, mungkin orangnya emosional sekali gitu ya. Sedangkan kamu pengen jangan kebawa emosi gitu loh, jangan kamu terbawa nafsu, jangan kamu, kalau memang kita mau pertahanin, kalau memang kita mau bawa maju ke depan, ya kamu harus bisa ngerubah diri. Gua juga akan berusaha untuk nerima ini dan berusaha meng-heal gitu loh, berusaha memulihkan si hubungan ini, mau apa enggak. Nah mereka tuh yang jadinya jadi berantakan gitu loh. Jadinya kamu kayak ngerasa gua yang dibebanin gitu loh. Gua udah mestinya gua yang terbeban, gua yang tersakiti, gua yang dikecewakan mungkin buat beberapa dari kamu. Tapi gua juga harus ngurusin lu. Nah itu yang gua pengen adanya keadilan di sini. Dan kamu mungkin buat beberapa dari kamu, gua pengen punya orang yang juga bisa melit, bisa memimpin, dan punya kemampuan untuk itu. Memang kalau aku lihat dari si The Emperor dan The Knight of Cups dalam keadaan terbalik, buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang secara emosional tidak stabil. Secara emosional dia belum dewasa. Sehingga dia nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu harus bagaimana. Dan kamu mungkin udah mulai kehilangan tenaga untuk
terus bergumul dengan si masalah-masalah ini. Buat sebagian dari kamu, ini mungkin sangat spesifik sekali, ya. Ada masalah di sini mengenai hukum. Mungkin buat beberapa dari kamu, orang ini melakukan kesalahan yang bisa berakibat ke arah sana. Dan ini jadi tanggung jawab kamu juga. Dimana kamu sebenarnya udah mungkin di dalam usaha-usahanya mereka. Bisa jadi mereka tuh bukanlah orang yang apa ya, dalam artian kata kayak melakukan hal yang tidak aman secara hukum, ilegal dan lain sebagainya gitu ya, dalam pekerjaannya dan lain sebagainya. Dan kamunya tuh harus bertanggung jawab juga. Di sini kalau yang aku lihat kamu udah mulai nggak kuat, udah mulai hilang kesabaran, kamu udah mulai ngelihat kok kayaknya ini semua udah nggak bisa ngelihat kayak sisi positifnya apa sih untuk gua maju ke depan nih, gimana sih untuk mempertahankan si hubungan ini tuh apa sih yang baik, yang positif daripada ini tuh apa? Ini tuh mulai kayak setiap kali ada apa-apa dia yang kena masalah, gue yang harus tanggung jawab. Setiap kali ada apa-apa dia yang cari masalah, gue yang harus perbaikin. Dia yang berantakin, gue yang harus beresin. Dia yang berantakin, gue yang harus beresin. Tuh rasanya kayak begitu, termasuk di dalam hubungan kamu sendiri. Death and rebirth. Udah mulai kehilangan kesabaran, kekuatan, udah gak kuat lagi. Dan ini satu sisi, sudah mulai berpikir untuk mengenai perpisahan. Dan orangnya ini ya, yang tadi aku bilang, egonya tinggi, sangat keras kepala dan keras sekali. Ten of Cups, Four of Pentacles. Dan mereka mungkin orang yang tipikal yang tadi aku bilang, mereka punya hayalan, punya cita-cita, punya impian yang sangat tinggi, yang sangat wah gitu ya. Tapi untuk berusaha gitu ya, itu enggak sesuai gitu loh, enggak sebanding apa yang mereka hayalkan, apa yang mereka cita-citakan dan impikan dengan usaha dan upayanya, dengan apa yang mereka kerjakan itu enggak sebanding dengan adanya Four of Pentacles dan Ten of Cups dalam keadaan tegap. Jadi kayak omongan doang, cita-cita aja. Dan sering kali apa yang mereka inginkan itu bikin messed up gitu loh, bikin berantakan. Dan mereka di saat berantakan itu mereka kayak angkat tangan, kayak cuci tangan bahkan gitu. Nah ini yang bikin kamu setiap kali lu bikin salah, lu ngerasa ini bukan salah lu. Setiap kali lu udah jelas-jelas salahnya dia, lu nggak mau memperbaiki, lu nggak mau ngeberesin. Dan di sini terus menerus ini diserahkan ke kamu, gitu loh. Ini diserahkan ke kamu, dan gua harus gitu loh. Gua harus ini memperbaiki ini semua. Ya. Six of Pentacles, Hangman, dan Three of Swords dalam keadaan tegap. Kamu menggantung dalam satu situasi dan kondisi ini. Karena ini ya udah menyakitkan gitu ya. Udah bikin berantakan hati kamu. Rasanya kayak kamu tuh digantungin sama mereka. Kayak bertahan untuk status. Tapi selama kamu memberikan
Apa yang mereka mau, apa yang mereka mau. Iya, ceritanya kurang lebih akan begini. Karena kayak kamu bisa jadi sama mereka udah punya untuk menyerahkan gitu lah. Untuk menyerahkan atau ngelepasin mimpi dan cita-cita kamu tuh kamu masih masih antara siap nggak siap. Masih wait and see bagaimana, bagaimana. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin mengharapkan kejujuran ya. Karena mereka sendiri masih nggak tahu apa sih yang mereka mau. Rasanya seperti itu. Apa sih yang mereka mau dan kamu tuh pengen adanya kejujuran. Kalau misalnya memang enggak ya jangan gantungin gue di sini. Walaupun gue masih banyak nih cita-cita dan harapan gue. Ya udah, tapi dianya sendiri masih belum jelas dengan apa yang dia inginkan dan kehendakin. Cuma kalau yang aku lihat di sini, satu sisi ini sudah, dan mungkin ini kamu gitu ya, gue tuh capek, udah capek. Apa yang diperbuat sama dia, ini bikin kamu capek, nggak tenang. Rasanya tuh selalu nggak tenang, nggak tenang, nggak tenang, nggak tenang, nggak tenang. Dan kamu pengen adanya keadilan. Six of Pentacles, Justice card dalam keadaan tegap. Gitu. Kadang ya, kita pengen orang untuk bisa dewasa, untuk bisa bertanggung jawab. Di saat kita selalu memprovide orang itu, selalu memberikan kemudahan-kemudahan, selalu ngurusin dan lain sebagainya orang itu. Mereka tidak akan belajar untuk bisa dewasa, untuk bisa bertanggung jawab. Dan kadang-kadang saat kita tujuannya untuk satu kebaikan, kita harus ngelewatin proses-proses yang banyak kali membuat kita nggak nyaman. Banyak kali mungkin kita harus melakukan sesuatu yang kita memang tahu itu nggak kita inginin, ataupun resultnya nggak kita inginin. Tapi hal ini tujuannya baik gitu loh. Dan seringkali orang ngelihatnya juga jadi sebaliknya. Kayak kita misalnya ngajarin kepada anak gitu ya. Kita maksudnya adalah sesuatu yang baik, cuman mereka mungkin pada saat itu melihatnya tidak. Nah, kalau kita balik lagi ke masalah ini, nggak mau mengajarkan, tidak mau, iya kadang-kadang kalau kita terus iya boleh silakan apa segala macam, walaupun orang itu sudah bikin kesalahan iya, ya mereka nggak akan belajar menerima kata tidak itu, menerima kata enggak itu gitu ya, menerima kecewa dan lain sebagainya. Selama kita berusaha untuk ngempok-ngempok dia ini, akhirnya dia akan terbuai, terlena dan tidak akan belajar untuk bisa lebih dewasa. Gitu loh. Oke. Aquarius, ini adalah untuk kalian yang berpasangan. Kita ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.